Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 6D STIA 11 April Sumedang akan mempresentasikan laporan praktik usaha mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Edi Setiawan SOS MSI. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Renzi Meliana Yunasari dengan NPM 183522334. Kan di sini nama saya David Lutfianata dari kelas 6D. Nama saya Muhammad Ramdhani Jali dengan NPM 1835223293. Perkenalkan, nama saya Pinpin Apriliani. Saya dari kelompok 3 kelas 6D Prodi Administrasi Negara STIA 11 April Sumedang. Nama saya Sultan Arif Fikriyadi dengan NPM 1835222347. Baik, setelah memperkenalkan diri, kita lanjutkan. Brand yang kami rintis yaitu VJ Fruit Salad. VJ dari kata vegetable yang artinya sayuran dan kata fruits yang berarti buah-buahan. Jadi brand kami adalah usaha di bidang kuliner yang menyajikan berbagai sajian dari olahan buah dan sayuran yang dibuat dengan rasa cinta dan cita rasa yang akan memuaskan konsumen. Kebanyakan orang kurang mengkonsumsi buah dan sayuran, terutama sayuran. Kami hadir memberikan menu buah dan sayuran dengan penyajian yang berbeda. Sudah tentu banyak sekali manfaat dari memakan buah dan sayuran untuk kesehatan tubuh. Ditambah manfaat dari bahan tambahan lainnya seperti yogurt dan susu. Maka manfaat produk kami akan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke materi penetapan strategi teknik pemasaran. Yang pertama yaitu penetrasi pasar. Untuk meningkatkan penjualan produk, kami memanfaatkan media sosial untuk melakukan promosi produk usaha kami dan menampilkan review dari konsumen agar lebih menarik konsumen lainnya. Yang kedua, strategi pengembangan pasar. Kami terus melakukan peningkatan kualitas dari produk dan pelayanan namun masih mempunyai keterbatasan dalam meluaskan pemasaran dikarenakan ketersediaan sarana prasarana yang kurang. Yang ketiga, strategi pengembangan produk. Kami menambah varian baru dalam penyajian salad buah dengan menambahkan berbagai topping tambahan lain seperti ice cream. Dan kami tidak hanya menyediakan salad, tapi juga ada menu baru dari kami yaitu avocado cheese milk dan rujak serut buah, serta olahan lain dari sayur dan buah agar lebih nikmat dikonsumsi dan konsumen tidak cepat bosan. Baik, selanjutnya materi penetapan segmentasi pasar akan disampaikan oleh Muhammad Ramdhani Jali. Untuk itu, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang penetapan segmentasi pasar. Untuk saat ini kami fokus di wilayah Sumedang Kota saja terlebih dahulu. Target pasar yaitu anak-anak usia 7-10 tahun, remaja usia 11-19 tahun, dan dewasa usia 20-60 tahun. Mengapa dilihat dari usia? Karena kami menargetkan pengoptimalan manfaat produk untuk anak-anak yang membutuhkan nutrisi dari makanan sehat. Begitupun remaja dan dewasa yang di usia produktif ini sangat penting untuk menjaga pola hidup sehat agar bisa tetap bugar dan minim resiko penyakit saat tua. Masalah kesehatan yang bisa menghampiri sangat beragam, mulai dari kenaikan berat badan hingga kanker, di mana ini bisa diminimalisir dengan mengkonsumsi buah dan sayuran. Kemudian, konsumen di bawah 7 tahun dan di atas 60 tahun akan memiliki perbedaan di segi kesehatan dalam mengkonsumsi salad produk kami. Misalnya, anak di bawah 7 tahun mengkonsumsi salad buah yang memiliki kandungan yogurt dikhawatirkan akan mengalami gangguan kesehatan. Cocok untuk mereka yang sudah memiliki gaya hidup atau pola hidup sehat. Cocok bagi vegetarian dan juga bisa bagi mereka yang sedang melakukan diet. Kemudian juga bisa bagi mereka yang ingin mengubah sedikit demi sedikit pola hidup dengan sehat dengan konsumsi buah dan sayur. Kemudian pricing, kami menggunakan metode cost based pricing, menetapkan harga berdasarkan modal biaya atau modal yang dikeluarkan.
Untuk rincian harga adalah tergantung menu apa saja yang ditawarkan. Untuk sementara menu yang telah tersedia dari produk kami, yang pertama salad buah dengan harga 15.000 per porsinya. Yang kedua avocado cheese mix dengan harga 15.000 per porsi, dan yang terakhir rujak buah dengan harga 10.000 per porsi. Baik, untuk selanjutnya yaitu bahan-bahan dan proses produksi akan disampaikan oleh Davi Lutfi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahan-bahan dan proses produksi dari produk olahan kami. Yang pertama, untuk bahan-bahan dari salad buah ada strawberry, buah naga, kemudian ada anggur, apel, pir, yogurt, terus susu kental manis, susu cair full cream. Untuk avocado cheese milk ada alpukat, nutrijel kelapa, nutrijel melon, susu full cream, susu kental manis, susu evaporasi, dan keju cheddar. Kemudian untuk rujak serut buah ada kedondong, apel, nanas, bengkoang, gula, dan cabai. Proses produksi salad buah yang pertama, kupas dan cuci dulu buah-buahan hingga bersih. Yang kedua, potong dadu buah-buahan yang telah dibersihkan tersebut. Yang ketiga, aduk rata hingga tercampur dengan sempurna. Lalu masukkan yogurt, mayones, susu kental manis. Kemudian tambahkan parutan keju, lalu masukkan ke dalam pendingin kurang lebih 30 menit. Terakhir salad buah siap disajikan. Untuk avocado cheese milk, yang pertama alpukat dibelah, lalu isiannya dimasukkan ke dalam blender agar halus dan yang menjadi isian paling bawah. Lalu membuat kuah dengan mencampurkan keju, susu full cream, dan susu kental manis menggunakan blender sampai halus, kemudian masukkan susu evaporasi. Yang kemudian untuk isian kami menambahkan alpukat yang dipotong dadu, nutrijel kelapa, dan nutrijel rasa melon agar semakin menarik. Untuk tata penyajian, step yang pertama adalah alpukat yang dihaluskan, lalu masukkan nutrijel kelapa dan rasa melon yang dipotong dadu dan potong alpukat, kemudian tuangkan kuah yang sudah di blender, tambahkan topping parutan keju. Untuk rujak serut buah, yang pertama kita cuci dulu cabai, buah, kemudian cabai dimasukkan ke dalam blender sampai halus, tambahkan air sekitar 1500 ml. Terus air cabai tersebut dimasukkan ke dalam panci, kemudian dimasak hingga mendidih. Nah, selanjutnya buah-buahan dikupas terlebih dahulu, kemudian dipotong sedemikian rupa sampai kecil-kecil. Setelah itu, jika kuah dari cabai tersebut sudah mendidih, matikan kompornya, tambahkan gula sekitar setengah kilo, kemudian aduk-aduk sampai larut gulanya, kemudian masukkan ke dalam panci yang berisikan potongan-potongan buah yang sudah tercampur, lalu diamkan dulu sekitar 30 menit di dalam freezer atau kulkas, lalu dikemas. Lanjut, proses distribusi dan transaksi akan disampaikan oleh Saudara Sultan Arik Fikriyadi. Ini saya akan melanjutkan proses distribusi. Proses distribusi adalah penyaluran hasil produksi dari produsen yang membuatnya kepada konsumen yang memerlukannya. Distribusi itu menjadi bagian penting dari seluruh proses kewirausahaan ini. Pada kelompok kami, bagaimana
produk bisa sampai ke konsumen. Kami melayani delivery dengan pre-order atau konsumen bisa langsung menghubungi kami melalui media sosial baik Instagram, WhatsApp maupun Facebook dan kemudian memesan produk kami. Selanjutnya pemesanan akan kami proses. Produk akan diantar ke lokasi pembeli di daerah Sumedang. Selanjutnya adalah transaksi. Transaksi merupakan kegiatan jual beli dalam pihak pembeli dan penjual. Dan transaksi yang kami lakukan dengan pelanggan sejauh ini adalah pembayaran tunai dengan COD, yaitu cash on delivery. Uang akan kami terima saat pelanggan juga menerima produk kami. Jika pelanggan meminta layanan delivery dengan jarak yang lebih dari 7-10 km, maka kami akan memberikan pengarahan untuk meminta tambahan ongkir sebesar 2-5 ribu rupiah. Karena hal ini, maka ada layanan COD tadi agar lokasi pengambilan produk disepakati kedua belah pihak, sehingga transaksi berjalan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu kendala usaha dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut akan disampaikan oleh Pinpin Apriliani Saparok. Saya akan memaparkan mengenai kendala yang dihadapi dan bagaimana kelompok kami dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Untuk kendala yang kami hadapi diantaranya yang pertama yaitu harga bahan baku yang melonjak. Kenapa? Karena harga buah-buahan dari bulan April semakin tinggi, apalagi mengingat teori permintaan yang berlaku. Karena dari bulan suci Ramadan hingga puncak menuju Hari Raya Idul Fitri 2021, penjual buah menaikkan harga karena peminatnya yang banyak. Dengan kata lain, permintaan naik, maka harga relatif naik pula. Yang kedua, sulit mendapatkan bahan, yaitu buah yang diinginkan. Ketidaksesuaian permintaan konsumen dengan bahan yang tersedia di pasaran. Misalnya, permintaan avocado cheese milk sering tidak bisa diproduksi akibat alpukat yang merupakan bahan baku dari produk ini tidak tersedia karena belum musimnya. Atau dengan kata lain, sulit mendapatkan buah musiman. Yang ketiga yaitu banyaknya pesaing. Pesaing yang berkecimpung di bidang olahan buah saat ini semakin banyak, terutama pada bulan Ramadan kemarin, hingga bermunculan pedagang baru dengan produk-produk yang sejenis. Nah, alternatif yang kita lakukan dalam menghadapi kendala-kendala tersebut adalah yang pertama, dengan harga bahan baku yang naik. Jika kita menaikkan harga, maka konsumen kemungkinan akan komplain atau bahkan tidak akan membeli produk kita lagi. Alternatifnya yaitu dengan mengurangi sedikit porsi buah yang lebih mahal dan menyiasatinya dengan menambah buah yang lebih murah. Contohnya, salad buah kan terdiri dari beraneka ragam buah. Kami mengurangi porsi anggur dan menambah porsi buah melon, karena harga anggur lebih mahal dari melon. Dengan demikian, porsi akan terlihat masih sama, padahal ini adalah cara untuk mengurangi biaya produksi. Kemudian yang kedua, kesulitan mendapat buah yang musiman ini memang susah untuk disiasati dalam kondisi kami pun yang usahanya masih kecil. Namun alternatifnya adalah dengan menyediakan menu baru yang tetap menarik pelanggan agar tetap juga melakukan produksi. Contohnya adalah menu baru kami olahan dari buah yaitu rujak serut yang alhamdulillah disukai oleh pembeli. Yang ketiga yaitu pada bulan Ramadan kemarin muncul pesaing apalagi pada olahan buah-buahan. Namun kami menyediakan menu yang cukup menarik pelanggan dan berupaya untuk terus melakukan promosi baik kepada teman ataupun sasaran konsumen potensial lainnya. Alhamdulillah pada bulan Ramadan tetap ada permintaan meskipun banyak saingan yang bermunculan. Kemudian berkaitan dengan alternatif sebelumnya, bahwa ketika muncul pesaing, kami juga menyediakan menu lainnya, kemudian mengunggulkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Demikian pemaparan saya mengenai kendala-kendala yang kami hadapi dalam praktek usaha ini dan juga bagaimana cara mengatasi kendala yang ada. Mungkin saya mohon maaf atas banyaknya kesalahan dan juga kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.